Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah bangun ruang sisi lengkung atau lebih dikenal dengan singkatan BRSL. Sedangkan submaterinya yang dibahas pada video kali ini adalah luas dan volume tabung. Pada pembahasan bangun ruang sisi lengkung, bangun yang akan kita bahas pada bab ini adalah 1. Tabung, kemudian kerucut, kemudian bola. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita itu banyak benda-benda yang modelnya seperti tabung. Coba perhatikan ini. Nah, ini adalah kaleng susu atau kaleng cat juga bisa, itu benda yang mirip dengan tabung. Kemudian paralon atau pipa itu juga bentuknya seperti tabung. Kemudian uang koin itu juga tabung. Selanjutnya untuk yang kerucut, misalkan benda-benda di sekitar kita yang bentuknya sama dengan kerucut adalah topi ulang tahun yang biasanya dipakai oleh anak-anak itu. Kalau saat ulang tahun itu bentuknya seperti kerucut. Kemudian tempatnya es krim itu ada yang berbentuk kerucut seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sekitar kita yang mirip dengan bola itu ya bola yang dipakai oleh anak-anak untuk bermain sepak bola, apa itu bola voli, bola basket, bola tenis meja, itu adalah bentuknya seperti bola. Pada kali ini kita akan fokus pada luas permukaan tabung dan volume tabung. Namun sebelum kita bahas itu, mari kita belajar bagian-bagian dari tabung. Ini adalah gambar tabung. Yang warna merah itu namanya tutup tabung. Kemudian yang warna kuning itu namanya alas tabung. Keduanya berbentuk lingkaran yang identik. Kemudian bidang yang melingkupi bangun itu namanya selimut tabung. Kemudian jarak antara tutup tabung dengan alas tabung, jarak ini ya, antara tutup dengan alas itu namanya tinggi tabung, lambangnya T. Kemudian karena baik alas tabung maupun tutup tabung itu berbentuk lingkaran, berarti punya jari-jari ya, itu jari-jarinya. Itu namanya jari-jari tabung. Nah, sekarang kalau misalkan tutup tabung ini saya ambil, saya gunting ya, saya ambil ini. Tuh, kemudian yang alas juga saya ambil. Yang alas tabung, tutup tabung maupun alas tabung. Kemudian bidang lengkungnya saya gunting akan berbentuk persegi panjang. Maka sisi tabung atau bidang tabung itu ada 3, yaitu 2 berupa lingkaran dan yang 1 berupa persegi panjang. Ini namanya selimut tabung dan itu namanya tinggi tabung. Sehingga definisi tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik sekaligus sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar yang berupa lingkaran dan 1 sisi lengkung. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan luas permukaan tabung. Bagaimana kita mendapatkan rumus luas permukaan tabung? Perhatikan gambar berikut. Tabung itu terdiri dari 3 bidang, yaitu alas, tutup, dan selimutnya tabung. Alas dan tutup berupa lingkaran yang identik atau kongruen.
Menghitung luas permukaan tabung berarti menghitung seluruh bidang yang membentuk daripada tabung itu sendiri. Sehingga luas permukaan tabung itu sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Luas alasnya sendiri sama dengan pi r kuadrat karena berupa lingkaran. Luas tutupnya juga sama, yaitu pi r kuadrat. Sedangkan luas selimut, perhatikan persegi panjang ABCD ini. Luas ABCD itu sama dengan AB kali AD, sedangkan AB itu berupa keliling lingkaran karena selimutnya ini bentuknya mengikuti keliling daripada alas atau tutup tabung. Sedangkan AD itu panjangnya T, sehingga keliling lingkaran itu 2 pi r dikali T. Kemudian berarti luas ABCD itu sama dengan 2 pi RT. Ini tidak lain adalah sama dengan luas selimut tabung. Jadi luas persegi panjang ABCD itu adalah sama dengan luas selimut tabung, yaitu 2 pi RT. Sekarang kita lanjut. Luas permukaan tabung berarti pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat ditambah 2 pi RT, luas selimut. Sama dengan pi r kuadrat tambah pi r kuadrat berarti 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi RT. Selanjutnya kita faktorkan 2 pi r-nya sehingga menjadi 2 pi r kali r tambah T. Dengan demikian rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi r kali r ditambah T. Untuk lebih memantapkan materi yang sudah saya sampaikan di depan, mari kita coba membahas contoh soal 1. Hitunglah luas permukaan tabung berikut. Diketahui R-nya 3 dan tingginya 7. Maka luas permukaan tabung adalah sama dengan 2 pi r kali r tambah T. R-nya 3 dan T-nya 7. Sehingga 2pi kali 3 kali 10, maka sama dengan 60pi. Jadi luas permukaan tabung adalah 60pi. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui tabung dengan luas permukaannya adalah 528 cm persegi, kemudian tinggi tabung 8 cm. Pi-nya ditentukan yaitu 22/7. Kita selesaikan. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi r kali r tambah T. Luasnya diketahui 528, kemudian sama dengan 2 kali 22/7 nilai P-nya, kemudian R kali R tambah 8. 528 sama dengan 2 kali 22 itu 44, ya, 44/7 R, kemudian R tambah 8. Selanjutnya dengan cara aritmatika, R kali R plus 8 itu sama dengan 528 dibagi 44/7, maka R kali R plus 8 itu sama dengan 528 kali 7/44. Jadi ini pembagian dibagi oleh pecahan, maka dibalik jadi kali ya, pembaginya bilangan pecahnya dibalik, kemudian operasinya jadi kali, maka 528 kali 7 dibagi 44 itu sama dengan 84. Selanjutnya kita kalikan ini, R kali R itu R kuadrat, R kali 8 itu 8R. Selanjutnya kita peroleh persamaan kuadrat dalam R, ya, dalam variabel R. Kita faktorkan R kuadrat plus 8R dikurangi 84 sama dengan 0 itu sama dengan R tambah 14 dikali R dikurangi 6. Selanjutnya R tambah 14 sama dengan 0 atau R dikurangi 6 sama dengan 0.
R yang pertama sama dengan min 14, ini tidak mungkin karena jari-jari tidak mungkin negatif. Dan yang satunya R yang kedua, R sama dengan 6. Jadi panjang jari-jari dari tabung yang ditanyakan adalah 6 cm. Sebagai latihan soal, silakan coba dua soal ini. Soal yang pertama disuruh menentukan luas tabung, dan soal yang kedua disuruh menentukan unsur tabung yang ditanyakan. Kalau gambar yang A ini yang ditanyakan itu R-nya berapa, gambar yang kedua ini yang ditanyakan juga R-nya itu berapa. Untuk selanjutnya tentang materi volume tabung akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.